mengevaluasi ketentuan pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang dimana dapat memenuhi kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Lalu yang kedua, tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan ialah yang pertama, tujuannya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir ialah untuk menegakkan rumah tangga yang islami atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada 5 hukum pernikahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah wajib. Pernikahan bisa menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara finansial dan fisik, serta tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Yang kedua ialah mubah. Pernikahan mubah dalam Islam adalah pilihan yang netral bagi yang mampu namun tidak terdesak untuk menikah tanpa konsekuensi pahala ataupun dosa. Lalu yang ketiga ialah sunnah, yang dimana yaitu bagi orang-orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Yang keempat ialah haram, bertujuan menyakiti atau melanggar prinsip pernikahan yang langgeng dan adil seperti pada nikah mut'ah atau nikah mutolil. Lalu yang kelima ialah makruh, jika dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu menafkahi keluarga atau tidak mampu berhubungan seksual, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan yang namanya pernikahan. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama ialah mahram muabat, atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Lalu yang kedua, ghair muabat, yang dimana adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya, atau saudara kandung kakak beradik. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama ialah rukun, yang berisi calon suami dan istri dapat memenuhi syarat pernikahan dengan agama yang sama, yaitu agama Islam, Muslim, dan bukan mahram. Lalu wali nikah, orang yang sah menikahkan pengantin wanita. Adapun dua saksi, laki-laki Muslim yang adil dalam menikahkan. Lalu ijab dan qabul, yang dimana pernyataan menikahkan dan jawaban dalam menerima pernikahan.
Adapun syarat pernikahan dalam Islam, yang pertama ialah harus beragama Islam, dewasa, sudah balik dan berakal, lalu bukan mahram, tanpa paksaan, dan atas izin wali nikah untuk mempelai wanita, dan mahar untuk mempelai wanita. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Penyebabnya bisa karena tidak terpenuhinya rukun nikah, pelanggaran syariat nikah, atau termaksud dalam kategori pernikahan yang dilarang. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Anak yang lahir akan dianggap di luar nikah dan dapat dikenakan sanksi hukum. Contoh dari pernikahan yang tidak sah ialah anak yang menikah di bawah umur, tanpa adanya wali nikah, dan tanpa saksi, lalu poligami suami terhadap istrinya yang dimana dia tidak meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami, maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah. Adapun pernikahan yang tidak sah yaitu pernikahan sesama jenis, yang dimana pernikahan sesama jenis ini adalah pernikahan yang dilarang, pernikahan yang haram, dan dianggap tidak sah secara agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan harus sah menurut agama dan dicatat oleh negara. Undang-undang mengatur syarat usia minimal persetujuan kedua mempelai, yang dimana larangan perkawinan karena hubungan darah atau hukum, serta ketentuan mengenai poligami. Pencatatan pernikahan penting agar perkawinan diakui secara hukum, memengaruhi administrasi kependudukan serta hak dan kewajiban suami istri dan anak. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ialah hak dan kewajiban suami, yaitu hak suami harus selalu dihormati, dinafkahi secara batin. Adapun kewajibannya ialah menafkahi lahir dan batin, serta melindungi dan mendidik keluarga. Yang kedua, hak dan kewajiban istri. Hak istri ialah dinafkahi, diperlakukan dengan baik, serta wajib dalam mengelola harta dalam keluarga. Lalu kewajibannya ialah mendukung suami, mengurus rumah tangga, dan setia terhadap keluarga. Adapun hak dan kewajiban bersama yaitu menjaga iman dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Hikmah pernikahan yang pertama ialah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Lalu, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, dan terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak serta menjaga kehidupannya. Dan yang terakhir, terjadinya silaturahmi antar keluarga besar, pihak suami dan pihak istri.